Bab 42, siapa yang kamu cari untukku? Keesokan paginya, Liang mengikuti Niu Er melihat tempat pelatihan militer. Melihat sekeliling, dia melihat hutan willow di tepi danau. Tak seorang pun di antara 40 atau 50 orang itu berdiri. Dari jauh dia bisa mendengar sekelompok orang ini mengobrol dan tertawa, suaranya sangat keras, ada yang angkat kaki, ada yang menyanyi sinetron, ada yang tidur, bahkan ada yang buang air besar. Melihat adegan ini, Liang juga merasa sedikit marah. Niu Er, siapa yang kamu carikan untukku? Apa biasanya mereka seperti ini? Melihat Liang semakin marah, Niu Er dan 8 saudaranya berteriak dan menarik, mengangkat, memukul, dan menendang pantat mereka, akhirnya membuat semua orang menjadi tumpukan. Liang tidak lagi terburu-buru, dan dengan sabar mengatur ulang orang-orang dalam barisan sesuai dengan tinggi badan mereka, dengan orang-orang tinggi di depan dan orang-orang pendek di belakang. Ingat posisi kalian saat ini. Setiap kali saya mengadakan pertemuan di masa depan, kalian akan berdiri sesuai urutan saat ini. Apakah kalian mengerti? Berbagai suara persetujuan datang dari tim, membuat Liang tercengang. Kalian hanya menjawab 2 kata mulai sekarang, mengerti. Apakah kalian semua mengerti? Liang meninggikan suaranya dan berteriak keras. Dimengerti, Tuan. Terlihat mereka memang mengerti, tapi kata-katanya tidak seimbang dan kompak, ada yang cepat dan ada yang lambat. Butuh lebih dari 10 detik bagi mereka untuk mengucapkan 2 kata tersebut. Liang adalah orang yang melakukan perjalanan melintasi waktu, dan dia benar-benar tidak menyadari perbedaan besar antara orang kuno dan orang modern. Di negara yang modern, ada wajib belajar 9 tahun. Dari taman kanak-kanak, semua orang zaman modern tahu cara baris berbaris, berkumpul dalam antrean, mematuhi perintah dan persyaratan lainnya. Terlebih lagi setelah Liang menyelesaikan pendidikan. Selama lebih dari 10 tahun, disiplin organisasi ini memiliki landasan yang kuat. Melaksanakan latihan militer atas dasar ini tentu akan datang dengan sendirinya, hanya memerlukan sedikit bimbingan. Dan orang-orang ini semuanya nakal, semuanya memberontak dan dilahirkan untuk tidak patuh. Kecuali Niu Er, orang yang pernah membaca buku mungkin bisa menghitung semuanya dengan 1 tangan. Sedangkan untuk mengantri dan menjaga ketertiban, itu adalah topik yang luas jangkauannya. Walaupun mereka hanya sekedar bajingan, namun ini juga merupakan latihan angkatan bersenjata yang paling dasar. Jika ingin sejahtera, Anda harus menguasainya. Namun melihat situasi saat ini, Liang tidak bisa lagi mengambil jalan yang biasa, dia harus mencari jalan lain dan mencari jalan pintas. Liang tetap diam, mengeluarkan koin tembaga yang telah dia persiapkan sejak lama, menemukan pohon willow, dan menggantungkan uang itu di dahan pohon willow. Pernahkah kalian melihat uang ini? Selama kalian diberikan perintah dan mematuhinya dengan patuh dalam 2 jam ini, kalian akan diberi hadiah 100 koin tembaga. Dengan kalimat ini, keributan di tim segera berhenti, dan mata semua orang berbinar. 100 koin tembaga ini tidak mudah didapat. Pada dinasti Zhou, seorang pengrajin terampil atau seseorang dengan pekerjaan serius hanya dapat bekerja untuk jumlah ini dalam sehari. Para bajingan ini menjalani kehidupan yang genting, seringkali hidup dalam kemiskinan. Kadang-kadang mereka makan dan minum selama berhari-hari ketika mereka mendapat uang. Melihat 100 koin tembaga ini, hati semua orang tergerak, dan suara-suara berisik berhenti secara alami. Uang dapat membuat dunia berputar, dan imbalan yang besar akan menghasilkan orang yang pemberani. Ini efektif di dinasti manapun. Ada pahala dan ada hukuman. Suara Liang sedingin pisau baja. Jika kalian tidak mendengarkan perintah, saling berbisik, atau melakukan kesalahan berulang kali, jangan salahkan aku karena kejam. Niu Er, kamu memegang tongkat di sebelahmu, menunggu untuk memukul mereka dengan tongkat militer. Semua orang yang hadir mengetahui bahwa Niu Er adalah orang yang bengis dan kejam, apalagi akhir-akhir ini kekuasaannya berkembang cukup drastis. Tanpa diduga, karakter kejam seperti itu akan menuruti nasihat seorang sarjana yang lembut. Semua orang gemetar ketakutan, dan tim terdiam. Dengarkan perintahku, maju selangkah demi selangkah, maju. 1, 1, 1, 2, 1. Sekelompok orang ragu-ragu sejenak, lalu orang-orang di barisan depan mulai bergerak maju, dan orang-orang di belakang mereka mengikuti dengan kebingungan. Bahkan sebelum berjalan mengelilingi danau, formasi tim sudah kacau balau.
Meskipun situasinya seperti ini, Liang memiliki pandangan yang teliti dan sudah dapat mengetahui dari tim, bahwa ada beberapa orang dengan pemahaman yang relatif tinggi. Orang-orang ini berjalan dengan seimbang, bahkan melangkah berirama mengikuti instruksi Liang. Semuanya berhenti. Orang yang berada di baris ketiga dan kedelapan di baris pertama, baris ketiga dan keempat di baris ketiga, kalian semua, maju ke depan. Setelah menunggu lama, kelompok itu akhirnya memastikan bahwa itu adalah mereka. Mereka berjalan keluar dan berdiri berbaris. Mengikuti instruksi Liang, mereka berjalan mondar-mandir di depan tim. Apakah kalian melihat itu? Langkahnya harus sesuai dengan ritme dan perintah. Jika orang-orang ini berlatih dengan baik, mereka akan dihargai atas jasa mereka. Setiap orang akan menerima 100 koin tembaga. Di mata semua orang dengan rasa iri dan terkejut, Liang menghitung koin tembaga dengan jelas dan menjejalkannya ke tangan 4 orang ini satu per satu. Pernahkah kamu melihat ini? Ikuti saja jalan mereka. Selama kamu melakukannya dengan baik, kamu akan diberi imbalan. Jika kamu tidak menurut, jangan salahkan aku karena memukulimu. New Air menabuh genderang samping dengan keras dan memegang tongkat di tangannya, tergantung di depan tim. Ini yang namanya memberi kebaikan dan kekuatan, dan ketertiban tim segera ditingkatkan. Hanya dalam waktu 1 jam, tim mampu bergerak maju dan berhenti dengan rapi, bahkan berbelok ke kiri dan ke kanan, seperti lengan dan jari. Mereka berlatih selama 2 jam pagi ini, dan ketika hampir tengah hari, Liang telah membagikan 2 koin tembaga, dan kurang dari separuh orang yang diberi hadiah. Mereka yang tidak mendapatkan uang merasa kesal dan, singkatnya, sangat iri. Saudara-saudara, jangan khawatir. Hari ini hanya latihan formasi. Nanti akan ada perubahan formasi dan pelatihan peralatan. Setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Setelah Liang selesai berbicara, dia menyuruh New Air untuk berlatih lagi di sore hari. Singkatnya, formasinya harus sangat mahir. Pada saat ini, orang-orang yang dikirim New Air untuk menanyakan informasi kembali, mengatakan bahwa mereka melihat gadis-gadis dari Pulau Donyi berkumpul di kota kecil di luar kota. Liang tidak bisa menahan perasaan gembira. Konon wanita Donyi memiliki kemampuan menawan. Hal ini pasti bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Semua jenis guru sangat pandai mendidik orang. Sebagai penjelajah waktu, Liang tentu mengetahuinya dengan baik. Hari ini, Liang akan dengan hati-hati memilih beberapa dari mereka, mempekerjakan mereka sebagai pelayan, dan membiarkan nyanyian dan tarian di restorannya, menghibur para tamu di malam musim semi. Namun tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan ini hampir seperti perjalanan menuju neraka. Bab 43, aku akan menemanimu sampai akhir. Jika kita berbicara tentang wanita dari negeri Pulau Donyi ini, dia memiliki reputasi yang cukup cantik. Konon negara kepulauan ini terisolasi di lepas pantai, dengan tanah tandus dan sering terjadi gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Ini benar-benar bukan tempat yang baik untuk dikunjungi. Oleh karena itu, para perempuan di negeri ini melakukan perjalanan melintasi lautan dan berusaha bertahan hidup di pedalaman. Namun industri pembuatan kapal belum berkembang di era ini, jadi mereka hanya bisa pergi ke negara kecil Goryeo di dekatnya. Dari timur laut ke barat daya, seringkali diperlukan waktu beberapa tahun untuk mencapai pedalaman dataran tengah dinasti Tianzhu. Selain itu, sebagian besar negara-negara kecil di sekitarnya adalah negara bawahan dinasti Tianzhu, dan sebagian besar bahasa mereka serupa. Beberapa dari wanita ini cerdas dan telah mempelajari bahasa penduduk asli dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka memiliki beberapa aksen, mereka dapat mengatasinya dengan mudah. Gadis-gadis dari negara Pulau Donyi ini umumnya bertubuh mungil dan cantik, menawan secara alami, dan memiliki beberapa bakat. Ia biasanya mencari nafkah dengan seni pertunjukan, dan mengaku kepada dunia luar bahwa ia melakukan seni dan tidak menjual tubuhnya, namun menurut beberapa orang, selama harganya pantas, maka semuanya bisa dilakukan. Alasan Liang ingin membuka restoran bukan hanya untuk menghasilkan uang. Jika semua dinasti ingin mencapai hal-hal besar, pekerjaan intelijen adalah prioritas utama. Jika Anda menemukan sekelompok wanita yang bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran, menyambut mereka secara terbuka, dan diam-diam mengumpulkan informasi, Anda dapat menggunakan restoran ini sebagai pusat intelijen.
Meskipun kabupaten ini tidak besar, namun merupakan pusat transportasi dengan banyak pejabat dan pedagang yang datang dan pergi. Setiap orang rakus akan kemakmuran daerah dan sering beristirahat di sini selama beberapa hari sebelum berangkat. Selama nama restorannya bisa terkenal dan orang-orang berstatus tinggi ini datang untuk mengeluarkan uang, dan seorang pramusaji bisa dijadikan penggoda, pasti banyak informasi yang didapat. Jika kita mengatakan tempat berkumpulnya wanita dari negara Pulau Donyi, itu adalah kota kecil di tepi sungai di luar kabupaten. Jaringan air di sini padat, transportasi darat dan air sangat nyaman. Bagaimanapun, para wanita ini berasal dari luar negeri, jadi mereka berkumpul di sini untuk mencegah perundungan oleh orang lain. Ketika Liang tiba di kota kecil ini, dia menemukan banyak toko anggur dan tempat perjudian di mana-mana, dan para wanita Donyi mencari nafkah di sana. Ada yang bernyanyi dan menari, ada yang berperan sebagai bandar dalam permainan judi, bahkan ada yang berperan sebagai pengawal pribadi. Meskipun mereka terlihat seperti gadis yang lemah, mereka yang dapat melakukan perjalanan ribuan mil ke dataran tengah tanpa cedera pasti memiliki kemampuan khusus. Di toko anggur dan kedai teh yang menjual nyanyian dan tarian seperti ini, tentu saja akan ada beberapa pelacur yang memanfaatkan situasi ini, dan para wanita ini sudah terbiasa dengan hal itu. Liang sedang duduk di sudut kedai teh, memperhatikan seorang wanita memainkan pipa. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah wanita bernama Ye Lian. "Nona muda, kamu cantik sekali, kenapa kamu harus bekerja di sini untuk tampil? Kenapa kamu tidak pulang bersamaku dan menjadi rumah sampingan daripada menderita di sini?" Nama kedai teh ini memang menjual teh, namun nyatanya mirip dengan restoran biasa, bahkan menjual anggur. Seorang pria parubaya sedang minum, wajahnya merah, dia menarik dan sempoyongan, dan perilakunya sangat kasar dan tercela. Tapi ini tidak berbeda dengan kota kabupaten. Kebanyakan dari mereka dikelilingi oleh pedagang manusia dan antek-antek. Tidak hanya tidak ada yang bangkit untuk menghentikan mereka, tapi ledakan tawa pun terjadi. Liang awalnya ingin melangkah maju untuk menghentikan perilaku tidak pantas ini, tetapi saat dia hendak bangun, dia melihat ekspresi tenang di wajah wanita ini, dan mau tidak mau merasa terharu. Jika seorang wanita biasa digoda oleh pemabuk seperti itu, meskipun dia sudah terbiasa, jejak ketidakberdayaan atau kemarahan akan muncul di matanya. Tapi mata wanita ini tenang, dan bahkan ada sedikit cibiran di matanya, seolah dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun pada pemabuk ini. "Ayolah, lihat, kamu bahkan belum memakai pakaianmu. Biarkan aku membantumu menutupi dadamu." Pria parubaya ini tidak tahu apakah dia benar-benar mabuk atau berpura-pura mabuk. Dia menggaruk dan menyentuh secara acak dengan tangannya, dan benar-benar mengulurkan tangan ke dada wanita itu. Di siang hari bolong, dia sebenarnya ingin memasukkan tangannya ke kerah pakaian wanita lain. Ini benar-benar hooligan. Ah, ya Tuhan, itu sangat menyakitkan bagiku. Orang-orang di kedai teh masih tertawa, tetapi tiba-tiba mereka mendengar pria parubaya itu menjerit, memegang tangannya sendiri dan berbaring di tanah, berguling-guling. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka buru-buru melangkah maju untuk membantunya berdiri. Ketika mereka melihat tangan kanan orang ini, mereka semua tersentak. Entah kapan, ketiga jari tangan kanan pria mabuk ini menempel di punggung tangannya, dan semuanya patah. Sakit sekali hingga dia merasa seperti ayahnya yang sudah meninggal. Yang lain tidak melihatnya dengan jelas, tapi Liang sudah bisa melihat dengan jelas dari samping. Dalam kilatan petir tadi, wanita itu meraih dengan tangan kecilnya dan mematahkan jari pria itu hidup-hidup. Ada pepatah mengatakan, lebih baik menyerang dengan terampil daripada menyerang. Artinya keterampilan meraih itu tidak praktis, dan lebih baik bertarung dengan kekerasan. Tapi penggunaan teknik grappling kecil oleh wanita ini sangat mulus, seolah-olah dia bisa melakukannya dengan ujung jarinya. Hanya ada satu kemungkinan. Wanita dari negeri Pulau Donyi ini memiliki rahasia tersembunyi dan keterampilan bela diri yang luar biasa. Kamu tidak boleh pergi. Beraninya kamu menyakiti seseorang. Kamu hanya wanita asing. Apa kamu tidak ingin hidup? Pria mabuk itu benar-benar memiliki status tertentu. Dua pria berpakaian seperti pengawal berkumpul di sekelilingnya, menyingsingkan tangan dan lengan baju mereka untuk bergerak. Pria ini bermaksud bersikap kasar di siang hari bolong. Jarinya patah.
Dendamnya sudah berakhir. Tetapi jika kalian melakukan hal yang tidak masuk akal, maka aku hanya bisa bersamamu sampai akhir. Suara wanita itu memiliki cita rasa yang asing, namun terdengar lebih memesona. Liang melihatnya perlahan-lahan mengeluarkan pisau tajam dari dasar kecapi, panjangnya lebih dari 1 kaki dan lebar 2 jari, dengan lekukan darah terukir di bagian belakang. Wanita ini berbicara dengan nada tenang, tidak mengancam atau gugup, sama seperti dia berbicara dengan nada sehari-hari. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak aura yang tak terlukiskan, membuat kedua pengawal tersebut tidak berani melangkah maju. Musik yang bagus, bagus sekali. Pada saat yang canggung dan menegangkan ini, Liang memecahkan kebuntuan dengan senyuman dan melemparkan seikat koin tembaga ke atas meja. Ada 100 koin tembaga dalam tali ini, yang jelas merupakan hadiah yang besar. Wanita itu tersenyum, memasukkan koin tembaga ke dalam lengan bajunya, dan membungkuk. Karena dia membungkuk untuk memberi hormat, dadanya ditutupi dengan bunga putih, yang membuat orang memikirkannya. Gadis kecil Ye Lian itu sopan. Seperti yang diharapkan, kamu sesuai dengan namamu. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Ini masalah besar. Apakah kamu tertarik? Liang berkata sambil tersenyum. Saya menunggu wanita promiskuous menunjukkan wajahnya hanya untuk mencari kekayaan, jadi saya akan meminta nasihat tuan muda. Ye Lian dengan ringan membuka bibir merahnya, matanya penuh emosi. Postur menawan dan pisau tajam ini saling melengkapi. Bahkan Li yang merasa sedikit bersemangat. Bab 44, tangkap dia kembali dan pukul dia sampai mati. Melihat banyak orang di sekitarnya, Liang membawa wanita itu ke tepi sungai, membayar deposit dan menyewa perahu kecil. Dia mendayungnya sendiri dan berhenti ketika sampai di tengah sungai. Sekarang hanya ada perahu kecil di tengah sungai, dan Liang akhirnya berbicara. Nama saya Liang, dan saya tinggal di daerah kabupaten. Saya melihat bahwa keahlian Anda jelas bukan keterampilan seorang seniman biasa. Apakah Anda berasal dari Pulau Donyi, dan apakah Anda pemimpin gadis-gadis Donyi di sini? Dengan beberapa kata ini, Ye Lian, yang selalu memiliki ekspresi tenang, juga menunjukkan ekspresi keheranan. Di wilayah dataran tengah ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kerajaan Pulau Donyi yang jaraknya ribuan mil, dan orang-orang yang tinggal di sini tidak akan membicarakannya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa sarjana di depannya sepertinya mengetahui negara pulau asalnya dengan baik, dan bahkan mengetahui nama klannya. Faktanya, Liang hanya membuat tebakan samar-samar. Terus terang, lokasi geografis negara Pulau Donyi sangat sesuai dengan lokasi di Xiao Benzi. Ditambah dengan aksen Ye Lian dan ciri khas nyanyian dan tarian wanita Donyi, pada dasarnya dia bisa menyimpulkan. Tebakan ini memang sangat akurat, dan Ye Lian butuh beberapa saat untuk berbicara. Kami semua adalah orang-orang tanpa pemimpin keluarga. Seluruh klan kami telah musnah. Jika kami tidak melarikan diri dari tanah air kami, maka kami hanya akan mati. Sekarang Anda tahu asal-usul kami, apa yang ingin Anda lakukan. Liang tahu betul bahwa menurut tradisi Xiao Benzi, jika suaminya adalah seorang jenderal, seringkali istrinya tersebut mahir dalam seni bela diri. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan lembut, saya tidak punya niat buruk untuk datang ke sini kali ini. Saya hanya ingin merekrut Anda dan para wanita dari negeri Pulau Donyi, untuk bekerja di tempat saya. Terus terang, ketika kamu tampil menyanyi dan menari di restoran, saya rasa kamu bisa membantuku melakukan beberapa hal. Anda bisa tampil bernyanyi dan bermain musik di malam hari di tempat saya. Masalah gaji, tidak akan jadi masalah, untuk tempat tinggal, Anda juga bisa memanfaatkan halaman kecil untuk ditinggali. Kalian bisa tinggal di sana selama yang kalian mau tanpa dipungut biaya sewa sepeser pun. Juga, jika ada saudari Anda yang ingin melakukan bisnis sampingan, mereka dapat melakukannya di halaman kecil ini. Saya jamin kepala pemerintah daerah tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Pada titik ini, Ye Lian sedikit tersipu, memahami apa yang dimaksud Liang dengan bisnis sampingan, tapi dia tidak menyela. Liang menambahkan, bukan pilihan yang baik bagimu untuk berkeliaran di luar dan hidup tanpa tempat tetap seperti ini. Mengapa kamu tidak kembali ke kabupaten bersamaku? Pekarangan itu akan menjadi rumahmu. Gaji bulananmu akan ditentukan berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Aku bisa berjanji bahwa aku akan memperlakukanmu dengan baik dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku.
Ye Lian terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengangguk dengan lembut. Sebagian besar perempuan asing ini kehilangan wilayah mereka selama perang domestik. Karena status mereka, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan tanah air mereka. Mengandalkan kecantikan luar biasa dan keterampilan seni bela diri, dia mampu melakukan perjalanan ribuan mil dan menjalani kehidupan normal di dataran tengah ini. Tapi uang ini tidak mudah didapat. Jika Anda ingin mengambil uang dari kantong orang-orang itu, Anda harus sangat menderita. Misalnya pria mabuk yang dia temui hari ini, bisa ditemui beberapa kali setiap hari. Kondisi yang disebutkan oleh sarjana di depannya sungguh sangat bagus, dan pada awalnya terdengar agak aneh. Tapi ketulusan yang terlihat di mata Liang sama sekali tidak salah, dan kata-katanya tidak berputar-putar. Ini deposit untuk pegangan Anda. Saya keluar terburu-buru dan tidak membawa banyak uang. Anda bisa menggunakannya sebagai biaya perjalanan. Saat Liang berbicara, dia mengeluarkan seikat kecil uang dari tangannya dan meletakkannya dengan lembut di atas meja. Jika Anda bisa mempercayaiku, panggil semua saudari-saudari Anda untuk membahas masalah ini. Aku akan menginap di penginapan Fusun Inn malam ini. Jika kamu butuh sesuatu, datang saja padaku di sana. Liang tidak banyak bicara, bangkit dan keluar dari kabin, mengayunkan dayung dengan lembut, dan setelah beberapa saat, perahu mencapai pantai. Ye Lian mengira dia akan mengatakan beberapa patah kata lagi, tapi dia tidak menyangka Liang hanya tersenyum dan melambai lalu pergi. Melihat orang itu telah pergi, Ye Lian sadar kembali dan merasa kantong di tangannya tidak besar, tapi agak berat. Dia menemukan tempat terpencil dan membuka bungkusan kecil itu. Ada 2 batangan emas di dalamnya, yang merupakan perak yang sangat halus. Sarjana bernama Liang langsung pada intinya dan menceritakan masalahnya dengan jujur tanpa menyembunyikan apapun. Apalagi ia memberikan sejumlah besar uang untuk biaya perjalanan. Terlihat bahwa kondisi yang disebutkan kemungkinan besar tidak bohong. Ada sekitar belasan perempuan Pulau Donyi di kota ini yang saling membantu, namun nyatanya kehidupan mereka tidak damai. Bagaimanapun, mereka semua adalah perempuan. Meskipun mereka memiliki keterampilan seni bela diri, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menghadapi bahaya. Sekali Anda menyinggung penguasa lokal, Anda tidak akan mampu bersaing, dan Anda akan menjalani kehidupan yang berbahaya setiap hari. Ye Lian diam-diam memutuskan untuk mengajak saudara-saudara perempuannya mengambil risiko untuk melihat apakah pria bernama Liang ini dapat memenuhi janjinya. Jika dia benar-benar seorang pria sejati, maka dia akan menjadi pemimpin klan dan melakukan yang terbaik untuk berbuat sesuatu untuknya. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Lian untuk berkeliling dan mengumpulkan para wanita dari negara Pulau Donyi untuk membicarakan tawaran Liang. Segera setelah dia selesai berbicara, semua saudari ini menyatakan persetujuan mereka. Saudari, jika kita tinggal di kota ini dan dieksploitasi oleh Wang Wu, sisa uang hanya cukup untuk bertahan hidup. Saya sudah lama ingin melarikan diri secara diam-diam. Yang Zi benar, Wang Wu kejam. Awalnya dia hanya mengambil 10%, tapi sekarang meningkat menjadi 30%. Saya khawatir dia akan menambah jumlahnya di masa depan. Setelah mendengar keluhan dari saudara perempuannya, Ye Lian juga mengambil keputusan. Sarjana ini menginap di Fusun Inn. Mari kita berkumpul dengan tenang, setelah tengah malam ini, kita akan melarikan diri bersama cendekiawan itu semalaman. Meskipun para wanita ini semuanya ahli dalam seni bela diri, mereka tidak memiliki akar dan tidak berani berhadapan dengan para bajingan lokal yang kuat. Kalau memang ada gugatan, bagaimana pemerintah daerah bisa melawan asing? Selain itu, kota ini tidak besar, tetapi terdapat banyak bajingan. Selusin wanita benar-benar tidak mampu menghadapinya, jadi strategi 36 adalah cara terbaik untuk melakukannya. Strategi 36 yang juga dikenal dengan 36 taktik atau 36 siasat, adalah esai Tiongkok yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian siasat yang digunakan dalam politik, perang, dan interaksi sipil. Di saat Ye Lian dan yang lainnya sedang mengatur rencananya, di tempat lain para gangster di kota kecil ini sudah mulai menyadarinya. Wanita-wanita ini biasanya nongkrong di toko anggur dan kedai teh, tetapi hari ini tidak satu pun dari mereka terlihat. Seseorang segera melaporkan berita tersebut kepada Wang Wu. Apa ini benar-benar terjadi? Wang Wu buta pada satu matanya dan selalu memakai penutup mata hitam, yang membuatnya terlihat semakin menyeramkan.
Apa pelacur-pelacur itu mencoba melarikan diri? Kerahkan anak buahmu turun dan buka matamu malam ini. Jika mereka benar-benar berani melarikan diri, mereka akan ditangkap dan dipukuli sampai mati olehku. Bersambung.